Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik bagian ke-1. Pembuka. Rengekan seorang anak kecil meminta jajan membuat Fanny seorang ibu muda merasa sedih karena tidak bisa memberikan uang meskipun Rp1.000 untuk anak itu, yang tidak lain adalah buah hatinya sendiri. Ridwan suaminya hanya bekerja serabutan, tidak punya pekerjaan tetap sehingga untuk makan sehari-hari saja kesulitan. Mas, kalau aku tidak makan seharian itu bisa ditahan. Tapi, kalau melihat Suci anak kita menangis karena ingin jajan seperti teman-temannya aku tidak tahan, Mas, ungkap Fanny sembari menahan tangis. Iya, aku minta maaf karena belum bisa memenuhi kebutuhan anak kita. Ridwan menunduk lemas. Aku janji akan mencari pekerjaan yang lebih layak supaya dapat gaji yang layak juga. Ridwan dan Fanny berasal dari keluarga sederhana, mereka saling jatuh cinta saat pertama kali bertemu di bangku sekolah menengah atas. Mereka berdua menikah setelah 2 tahun lulus sekolah. Fanny bersedia hidup apa adanya bersama Ridwan asalkan laki-laki yang dicintainya itu setia. Fanny sangat bahagia karena bisa menikah dengan laki-laki sebaik Ridwan. Meskipun hidup pas-pasan, pernikahan mereka sangat bahagia terlebih saat putri pertama yang diberi nama Suci Bella lahir. Namun, semakin putri mereka tumbuh besar, kondisi perekonomian mereka semakin memburuk. Ridwan memang seorang pekerja keras, ia banting tulang bekerja apapun yang penting halal. Akan tetapi, Allah mungkin memang memberinya rezeki yang pas-pasan. Setiap hari Fanny selalu bersabar dan menenangkan si buah hati yang selalu merengek ingin jajan. Kali ini, sepertinya ibu muda itu tidak lagi bisa bersabar melihat sang putri yang tidak pernah bisa membeli makanan dan pakaian seperti teman-temannya yang lain. Mas, pokoknya aku mau kerja. Wati bilang, ada lowongan pekerjaan sebagai pelayanan restoran di kota. Boleh, kan, Mas? Perkataan Fanny membuat Ridwan yang baru saja pulang bekerja terdiam sejenak. Wajahnya terlihat kebingungan dan sedih. Aku hanya ingin membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita terutama untuk Suci. Ridwan membuang napas berat. Sambil duduk bersandar di dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Suci masih kecil, dia itu masih butuh perhatian kamu. Masa tega ninggalin dia? Tapi, Mas, ini kan demi dia juga, demi masa depan dia. Tahun depan Suci masuk taman kanak-kanak. Jadi, kita harus mempersiapkan segalanya termasuk biayanya dari sekarang. Fanny bersikeras meminta izin. Padahal, ia juga tidak tega meninggalkan Suci yang baru menginjak umur 5 tahun. Ridwan tidak lagi menjawab perkataan sang istri, ia memilih menghindar pergi ke kebun mencari singkong untuk direbus sebagai pengganti nasi. Langkah kakinya terasa lemas untuk berjalan. Tatapan mata kosong, menggambarkan pikiran yang sedang kalut karena permintaan Fanny yang ingin bekerja ke kota. Terik matahari di atas ubun-ubun terasa menyengat, sampai laki-laki malang itu mengeluarkan keringat. Ia duduk di gubuk dengan perasaan yang campur aduk. Wan, kenapa kamu tuh? Melamun aja, tanya seseorang yang tiba-tiba muncul di hadapan Ridwan. Mas Adi. Ngagetin aja, saya tidak apa-apa, cuma lagi bingung karena Fanny minta izin pengen kerja katanya. Tatapan mata Ridwan kembali kosong. Mas Adi duduk di samping Ridwan, istri bekerja membantu suami boleh-boleh aja, asal tetap menghormati dan menghargai suami jika gajinya lebih besar dari suami. Tentu kerjanya harus ada izin dari suami. Mata Ridwan melirik ke arah Mas Adi. Jadi, apa saya harus mengizinkan Fanny bekerja, Mas? Saya sebenarnya tidak mau dia bekerja, tapi saya juga belum bisa memenuhi semua kebutuhan dia. Belum bisa membahagiakan dia. Fanny terus memaksa sang suami untuk mengizinkannya bekerja. Dengan terpaksa, Ridwan pun mengizinkan. Wanita itu pergi dengan diiringi tangisan putri kecilnya. Sambil menahan tangis, Fanny terus berjalan pergi. Ridwan berusaha menenangkan Suci sembari melihat punggung sang istri yang semakin menjauh. Seminggu 2 minggu Suci mulai terbiasa hidup tanpa ibunya, meskipun kadang ia menanyakan kapan sang ibu pulang. Fanny rutin pulang sebulan sekali untuk menengok keluarga kecilnya sekaligus memberikan uang jajan untuk si buah hati. Namun, 3 bulan terakhir Fanny tidak pulang-pulang padahal putrinya sedang sakit.
Ridwan sudah berusaha menghubungi sang istri, tetapi sulit untuk dihubungi. Pria berkulit hitam dan kusam karena sering terpapar sinar matahari saat bekerja di ladang itu kebingungan, harus mencari sang istri kemana. Ia tidak tahu alamat tempat istrinya bekerja. Wati adalah orang yang membawa Fani bekerjalah yang tahu alamatnya, tetapi dia juga sedang ada di kota. Sang anak terus menangis meminta ibunya harus pulang. Ridwan dengan sabar menjaga dan merawat sang anak sampai sembuh sambil memberi penjelasan kalau ibunya sedang bekerja, tetapi pasti akan kembali. Suci akhirnya sembuh. Ia bisa kembali bermain dengan teman sebayanya. Namun, Fani belum juga ada kabar apalagi pulang ke rumah. Hati Ridwan sangat gelisah kala memikirkan nasib sang istri. Pria itu takut terjadi sesuatu kepada wanita yang sudah hampir 6 tahun dinikahinya. Cuaca sangat gelap meskipun hari masih siang. Mungkin, karena hujan deras yang mengguyur kampung itu. Suci menatap kaca jendela yang berukuran tidak terlalu besar dan sudah retak. Gadis kecil itu selalu berharap sang ibu datang dari arah yang ditatapnya. Hati Ridwan terasa teriris melihat Suci seperti itu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menghiburnya. "Sayang, kita makan, yuk. Ayah suapin ya." Ridwan menghampiri sang anak sembari membawa piring berisi nasi dengan lauk telur dadar pakai kecap makanan kesukaan anaknya. "Yah, ibu sudah lupa sama Suci, ya?" tanya sang anak sambil duduk di pangkuan ayahnya. Tentu saja tidak. Seorang ibu tidak mungkin lupa sama anaknya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu, Nak?" Ridwan mengerutkan dahi. "Kalau ibu tidak lupa sama Suci, kenapa ibu nggak pulang-pulang?" Wajah anak itu sangat murung. Sorot matanya menunjukkan kerinduan terhadap sosok seorang ibu yang dulu selalu bermain dengannya. Hati Ridwan semakin teriris saat mendengar ucapan Suci. Ridwan kemudian mengalihkan pembicaraan supaya anaknya tidak merasa sedih lagi. Tadi, di sana ayah melihat ada anak kucing sendirian. Ayah mau membawanya ke sini, tapi ayah tiba-tiba ingat kalau anak ayah tidak suka sama kucing. Jadi, ayah tidak membawanya, deh. Suci bukan tidak suka sama kucing, ya. Tapi, takut. Anak itu mulai tidak menunjukkan raut wajah sedihnya. Ridwan terus mengajak Suci mengobrol sambil menyuapinya. Setelah makan, sang anak tertidur lelap di pangkuan pria itu. Ia mengusap kepala sang anak sembari menyeka air mata. Malam hari, Ridwan selalu mengantar Suci pergi mengaji di madrasah dekat rumahnya. Pria kurus itu sangat telaten mengurus sang anak. Ia menunggu anaknya mengaji sampai waktunya pulang tiba. Gadis kecil itu selalu minta digendong oleh ayahnya saat pulang mengaji. Kemudian, ia menyuruh sang ayah berlari seperti kuda. "Ibu," teriak Suci sambil berusaha turun dari punggung ayahnya. Fani berdiri di depan rumah tersenyum melihat sang anak. Ia merentangkan tangan ingin segera memeluk anaknya itu. Ridwan sangat bahagia melihat istrinya pulang dalam keadaan sehat. Namun, penampilan sang istri berubah total yang tadinya sederhana dan polos, sekarang menjadi tampil seksi dan elegan. Ridwan tidak mau berpikir negatif, yang penting Fani sudah kembali. Wanita itu membawa banyak sekali mainan dan makanan untuk anaknya. Wajah Suci yang selalu murung seketika menjadi bahagia, sorot matanya berbinar dan bibir terus tersenyum lebar sambil duduk di pangkuan sang ibu. Ridwan merasa lega melihat istrinya baik-baik saja. Semalaman mereka bercanda dan bermain bersama sampai Suci ketiduran karena lelah bermain. Pagi-pagi sekali sebelum sang anak terbangun, Fani sudah memasak untuk keluarga kecilnya. Namun, setelah itu ia pamit kepada suami ingin pergi lagi ke kota. Suaminya terkejut karena baru saja tadi malam sang istri pulang, sekarang mau pergi lagi. Dan yang lebih mengejutkan, Fani menyuruh Ridwan menandatangani surat perceraian. Pria itu tentu saja sangat syok. Dadanya mendadak sesak dan badan pun melemas. Ia tidak habis pikir kenapa sang istri tiba-tiba memaksa ingin diceraikan setelah beberapa bulan tidak ada kabar. "Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Kamu ingin bercerai?" Ridwan menatap sendu wajah sang istri. Fani menghindari tatapan Ridwan karena ia tidak tega melihatnya. "Iya." "Tapi kenapa?" tanya Ridwan. Emosinya pria itu meledak. Bersambung.